You guys learned about the tabernacle. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kemah suci atau tabernakel. And how God wanted to live among the people. Bagaimana Tuhan mau tinggal dan hidup di tengah-tengah umat. Tonight you will find out we don't know why He wanted to live with those people. Jadi malam hari ini kita akan lihat kenapa Tuhan tidak mau tinggal di tengah-tengah mereka. Or why He would want to live with us. Tapi juga kenapa Tuhan mau tinggal bersama kita. We talked about God being in the middle of all of the camps. Dan kita juga berbicara tentang bahwa Tuhan itu tinggal di tengah-tengah semua perkemahan mereka. So tonight's story, they're going to be leaving Mount Sinai. Jadi malam hari ini ceritanya tentang waktu mereka meninggalkan daerah Gunung Sinai. And the plan is to go right into the promised land. Dan rencananya adalah langsung ke tanah perjanjian. But things don't go according to plan. Tapi ternyata hal yang terjadi tidak sesuai rencana. Even before they leave Sinai, they begin to make very big mistakes. Bahkan sebelum mereka meninggalkan Sinai, mereka melakukan sebuah kesalahan yang besar. Aaron's sons, Nadab and Abihu, Jadi anak-anak Harun yaitu Nahab dan Abihu, it seems they let the fire of the altar go out. jadi mereka membiarkan api dari mezbah Tuhan itu mati. And that altar was lit from fire that came from heaven. Jadi api yang ada di mezbah itu dihidupkan dari surga. And Dari surga. from that fire, they lit the menorah and they would also light the altar of incense. Dan dari api dari mezbah itulah mereka menghidupkan api di menorah atau kakidian dan juga meja ukupan atau meja kemenyan. So that was fire sent from heaven. Jadi itu adalah api yang dikirim dari surga. And it's believed that Nadab and Abihu, maybe they fell asleep and let the fire go out. Jadi percaya bahwa Nadab dan Abihu itu mereka mungkin tertidur dan meninggalkan api itu padam. But they had a good idea. Tapi mereka punya ide yang bagus. They were going to relight the fire and no one would find out. Dan mereka coba untuk menghidupkan lagi api itu biar nggak ada satupun tahu. So it says they used fire that was, the word is unauthorized. You have that? Iya, Unauthorized, like not authorized. iya. Illegal. Jadi itu dikatakan ya bahwa mereka pakai api yang tidak dikenali atau tidak diinginkan. And they thought no one would find out. Dan mereka pikir nggak ada mungkin yang tahu ya. But God is there in the midst of them. Tapi Tuhan di situ di tengah-tengah mereka. And so He knows. Jadi Tuhan tahu. And so God relit the altar with fire from heaven. Sehingga Tuhan membakar kembali mezbah itu dengan api yang dari surga. While Nadab and Abihu was standing by the altar. Waktu Nadab dan Abihu itu berdiri dekat dengan mezbah itu. And let's just say it didn't go the same way as Shadrach, Meshach, and Abednego. Jadi tidak terjadi seperti Sadrak, Meshach dan Abednego yang aman dari api. The fire came off the altar and killed them. Karena api itu melompat dari mezbah itu dan membunuh mereka. These are Aaron's sons. Jadi anak-anak Harun. So they had to go and remove their bodies from the camp. Dan akhirnya mereka harus menghilangkan atau membawa jenazah itu keluar dari perkemahan mereka. This was the beginning of God's warning to Israel. Ini adalah permulaan dari peringatan dari Tuhan bagi bangsa Israel. So let's take a look at their wandering in the desert. Jadi kita lihat tentang wandering itu, Jalan-jalan. ya, perjalanan mereka di padang gurun.
God wanted to teach Israel two things, obedience and respect. Dua hal yang Tuhan mau bangsa Israel belajar adalah bagaimana mereka taat dan menghormati Tuhan. In our children's teachings, we have something called a Moses stage. Jadi di dalam pembelajaran pertumbuhan anak-anak kita ada fase namanya fase Musa. And it's based on this principle, learning obedience and respect. Dan ini berdasar dari prinsip ini, mereka anak-anak harus belajar tentang taat dan menghormati. This is what God wanted from Israel. Dan inilah apa yang Tuhan mau terjadi bagi Israel. So, let's read Numbers chapter 10, verse 33 and 34. Mari kita lihat Bilangan 10 ayat 33 dan sampai 34. Katakan ini. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka dan pada siang hari apabila mereka berangkat ke tempat perkemahan. So they decided, they are following the cloud of God. Jadi ya mereka yang mengikuti awannya Tuhan. It's time to pack up and head out. Jadi saatnya berkemas dan mereka mulai maju jalan. They have to tear the tabernacle down, it's not down. Jadi mereka harus juga mengemasi itu tadi tabernakel atau kemah suci. They have to tear their tents down. Mereka harus juga berkemas atau mengumpulkan semua kemah mereka juga. It's time for them to go mobile. Jadi saatnya mereka untuk selalu dalam perjalanan. They're going to travel through this region called the desert of Paran. Jadi mereka akan mau perjalanan ke ini pada gurun Paran. It should have only taken them a couple of weeks to get into the promised land. Jadi seharusnya mungkin cuma beberapa minggu aja sampai mereka sampai ke tanah perjanjian itu. But 3 days into the trip, Israel begins to complain. Tapi 3 hari baru dalam perjalanan itu Israel mengeluh. When we were on our way to Jakarta, we weren't even to the toll road yet. And then they started asking, when are we going to get there? Jadi waktu kami ke Jakarta kami bahkan belum sampai ke tol. Jadi udah mulai tanya, kapan kita sampai sana? 15 minutes later, we almost there? Nah, 15 menit lagi, 15 menit berikutnya dia lalu tanya juga, udah mau sampai belum? She doesn't understand 8 to 9 hours. Dia nggak mengerti tentang 8 sampai 9 jam. She has no ability to understand how long that is, so she checks every 15 minutes. Jadi dia nggak mengerti seberapa lama 8 sampai 9 jam itu, jadi dia ngecek setiap menit. When Israel begins to complain. Jadi Israel mulai mengeluh. In tonight's lesson, we're going to learn how destructive complaining is for our lives. Jadi pelajaran malam hari ini kita akan lihat seberapa memberi kerusakan pada hidup kita tentang mengeluh itu. Let's read Numbers 11, 1 through 2. Mari kita ke Bilangan 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api. So notice a couple things. Jadi coba lihat beberapa hal ini. They complained about their hardship Mereka mengeluh terhadap kondisi sulit mereka. because their condition was hard. Karena kondisi mereka yang mereka alami ya memang berat sekali. But it was temporary. Tapi ini adalah keadaan yang tidak selamanya, sementara saja. Our Heavenly Father sometimes will send you through hard times. Jadi Tuhan kita di surga terkadang mengirim kita ke masa sulit.
Tapi sementara saja. They're on the way to the promised land. Itu perjalanan kepada tanah perjanjian itu. His desire is to bring us to the promised land. Jadi kerinduan mereka adalah, kerinduan Tuhan adalah untuk membawa kita ke tanah perjanjian itu. But sometimes there's some desert between where we are and the promise. Tapi terkadang ada padang gurun di antara di mana kita saat ini dan janji itu. When we think about this life only, Waktu kita hanya berpikir tentang hidup kita saat ini saja and look at our current difficulties, dan hanya selalu melihat kesulitan kita yang sekarang kita alami saja, it's easy for us to complain. sangat mudah untuk kita selalu mengeluh. One thing else to notice Hal lain yang harus dipahami di ayat ini adalah is that God sent fire. yang Tuhan mengirimkan api ke perkemahan mereka. Their tents caught on fire. Jadi perkemahan mereka terbakar. And so they go to Moses and say, Moses, pray for us. Jadi mereka pergi ke Musa, doa untuk kami. Moses becomes their mediator and prays to God. Jadi Musa menjadi mediator mereka atau di tengah-tengah antara mereka dan Tuhan. Doa. Anytime the Israelites were in trouble because of their own actions, Jadi setiap kali waktu bangsa Israel itu punya masalah tentang terhadap apa yang telah mereka lakukan, they run to Moses for help. mereka pergi ke Musa untuk pertolongan mereka. And Moses prays, and God quenches the fire. Dan Musa akhirnya berdoa dan Tuhan meredupkan, memadamkan api. This becomes warning number 2. Jadi ini menjadi peringatan yang kedua. They even got Moses to start complaining. Bahkan mereka membuat Musa jadi mengeluh juga. The people complained about the conditions, Dan orang-orang mulai mengeluh terhadap kondisi mereka. and Moses complained about the people. Dan Musa mulai mengeluh terhadap mereka atau orang-orang itu. And we're going to find out they all end up in the same result. Dan akhirnya kita akan lihat bahwa akhirnya mereka mendapatkan dampak yang sama. Look at Numbers 11, verse 11. Lihat Bilangan 11 ayat 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Why, Lord, you give me these crazy people? Dan Tuhan, kenapa kasih orang-orang gila ini? Many pastors have prayed that prayer. Banyak kayak pendeta atau gembala berdoa hal ini. It's actually something pastors have to learn from. Ini adalah sebenarnya adalah sesuatu yang gembala harus jaga hati untuk tidak. Because we're going to find out that Moses also suffers like the Israelites for complaining. Jadi kita akan melihat juga nanti bahwa akhirnya Musa pun mendapat akibat dari pengeluhan yang dia berikan seperti yang terjadi pada bangsa Israel. So the people complain, and Moses is aggravated with the people. Jadi karena orang umat itu orang Israel mengeluh terus dan akhirnya Musa mengeluh terhadap orang Israel. After the fire stopped, they begin to cry out, "Give us meat to eat." Jadi setelah api itu padam, mereka mulai atau berseru lagi, beri kami makanan. I mean, is it too much to ask for some meat? Dan kira-kira terlalu nggak sih untuk minta hanya sebuah daging? Let's read their request. Lihat permintaan mereka. Numbers 11, 18. Bilangan 11 ayat 18 sampai 20 di sini. Tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberikan makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari,
Tapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidupmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? They wanted meat. Mereka mau daging. And God said, I heard your whining. Jadi Tuhan katakan, aku dengar keluhanmu. Said, I give you meat, not just for one day, Oh ya, aku kasih daging tapi nggak cuma untuk 1 hari. not just 2 days, Nggak cuma untuk 2 hari or 5 or 10, atau 5 atau 10 hari or even 20, dan juga untuk 20 hari. or for a whole month. Aku beri seluruh bulan, 10 bulan itu. In fact, I'm going to give it to you until you can't stand it anymore. Bahkan aku akan kasih sampai kamu sudah bosan atau muak terhadap saya. Why is God angry? Kenapa Tuhan marah? It says, because they rejected the Lord. Dikatakan di situ karena mereka menolak Tuhan. I mean, I thought they just wanted meat. I didn't hear where they rejected the Lord. Saya kira mereka itu cuma minta daging. Jadi saya nggak dengar tentang mereka tuh menolak Tuhan. They rejected what God was asking them to go through. Jadi mereka menolak terhadap situasi yang Tuhan mau mereka lewati atau jalani. If they would have just realized in 2 weeks we're in the promised land. Kalau mereka mulai sadari bahwa dalam 2 minggu kita sampai tanah perjanjian, But they lost sight of the promise because they thought too much about the meat. jadi mereka kehilangan pandangan mereka terhadap janji Tuhan karena mereka hanya fokus melihat daging. So again, the people complained. Jadi lihat bahwa umat ini mengeluh And again, they angered the Lord. dan juga akhirnya mereka membuat Tuhan marah. They rejected God's provision. Jadi mereka menolak pemenuhan kebutuhan dari Tuhan atau pencukupan dari Tuhan. They wanted more. Mereka mau lebih dari itu. They wanted to go to the promised land glamping. Mereka mau posisi perjalanan ke perjanjian itu seperti kemah yang mewah. Meaning, when we go through trials, do we also begin to whine? Artinya bahwa kita harus lihat apakah ketika kita melewati tantangan cobaan kesulitan itu, apakah kita juga mulai mengeluh. People ask, how you doing? You go, oh my God. Orang tanya gimana kabarmu? It's so difficult. Sulit. And we whine about our condition. Dan kita mulai mengeluh dengan semua hal tentang kondisi yang kita alami. But God has us in that condition to work something out of us. Karena Tuhan sedang mengerjakan dalam kondisi ini sesuatu untuk keluar dari diri kita. We complain when we lack something. Kita selalu mengeluh waktu kita kurang terhadap sesuatu. We always feel, we don't have enough. Dan kita akan selalu merasa bahwa kita nggak punya cukup. Yang kita punya nggak cukup. I think God was almost setting them up to really enjoy the promised land. Jadi saya rasa mereka benar-benar Tuhan sedang mengatur mereka untuk benar-benar bisa menikmati tanah perjanjian itu atau janji Tuhan itu. They would have saw the promised land and would have said, oh wow, look how great God is. Look what He's provided for us. Jadi mereka lihat tanah perjanjian itu, lihat betapa luar biasa yang sudah disiapkan Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi mereka. It would have been more special Akan sangat spesial sekali bagi mereka because they spent time in the desert. karena mereka sudah menghabiskan waktu di padang gurun. Jadi yang akan didapatkan akan jadi lebih. Maybe if they would have left Egypt and gone into the promised land, they might have said, oh, it's just like Egypt. Jadi mungkin kalau dari Mesir mereka langsung ke tanah perjanjian, mungkin mereka akan merasa sama aja kayak di Mesir ya. Sometimes your lack is just God setting you up for a blessing. Karena terkadang dalam masa kekurangan kita itu adalah Tuhan mengaturnya untuk memberitakan kita untuk menerima berkat. If you go through the trial, rejoice. Kalau tetapi itu terjadi kalau kita melewati cobaan
Jadi mengeluh itu kayak racun. It poisons your soul. Jadi racun untuk jiwamu. And it's more contagious than COVID. Bahkan lebih menular, mudah tertular daripada COVID. Mask doesn't help with complaining. Masker tidak menolong untuk bagian mengeluh ini. Social distancing, no, not enough. Jaga jarak juga nggak cukup. If you're around someone complaining, be very careful. Jadi kalau kamu di dekat sama orang yang terus mengeluh, hati-hati. You might get the same virus. Mungkin habis itu kita dapat virus yang sama juga. They rejected God because they rejected their environment or their condition. Jadi mereka menolak Tuhan karena mereka menolak kondisi atau lingkungan mereka. They did not realize it's temporary. Mereka nggak sadari kalau ini hanyalah sementara. Can we read this yet? But it gets worse. Tapi tambah berat lagi. Because complaining leads to, you know the word opposition? It's probably the same way as challenge. Become the opposition. Yeah, Against. So Become enemy. yeah, complaining leads to opposition and challenge. Jadi lihat bahwa mengeluh itu akan membawa kepada perlawanan atau posisi lawan atau musuh. And the complaining goes all the way into the leadership. Dan bahkan keluhan itu sampai mengeluh itu sampai kepada pemimpin-pemimpin juga di situ. Look at Numbers 12 verses 1 and 2. Lihat bilangan 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan. Miriam serta Harun mengatai Musa, berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus, kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Yang kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Okay. So now Miriam and Aaron are gossiping. Sekarang Miriam dan Harun lagi gosip tentang Musa. Why? Because Zipporah is a Cushite. Jadi kenapa? Karena si Zipporah itu rakus. Some scholars think that Moses had 2 wives. I believe he had 1. Jadi beberapa ahli Alkitab katakan Musa itu punya 2 istri, tapi saya percaya dia punya 1. Yes, she was from Midian. She was Cushite. Jadi istri yang mungkin berasal dari daerah Midian, tapi dia adalah keturunan Kus. It only mentions 1 wife. Karena hanya selalu dikatakan 1 istri sama istri. And they're complaining about something that happened 40 years ago. Jadi mereka mulai mengeluh terhadap sesuatu yang terjadi 40 tahun lalu. I mean, people will find something to complain about. Karena orang selalu akan menemukan sesuatu untuk terus mengeluh. They begin to think, doesn't the Lord speak to us too? Mereka mulai berpikir, oh bukankah Tuhan juga bisa ngomong ke kita juga? I know the Lord speaks to my pastor, but he speaks to me too. Jadi aku tahu Tuhan pasti ngomong ke gembala, tapi aku merasa Tuhan pasti ngomong ke saya juga. They began to become polluted. Mereka mulai teracuni di situ atau tidak murni. So Miriam, I believe, started the gossip. Jadi saya percaya Miriam yang memulai gosip itu, Because she's the one that gets punished. karena dia yang dihukum. Aaron doesn't get punished. Harun tidak mendapat akibat hukuman itu. God gets extremely angry. Jadi Tuhan benar-benar marah pada waktu itu. And the scripture says that if a daughter disrespects her father, would he not spit in her face? Jadi Alkitab katakan kalau si anak perempuan ini tidak menghormati ayahnya, akankah dia tidak meludahi dia? And that would make her unclean for 7 days. Dan itu akan membuat si perempuan ini tidak kudus atau najis untuk 7 hari. And then all of a sudden, Miriam gets covered with leprosy. Dan
itulah dia langsung pada waktu itu Miriam langsung penuh dengan kusta. Leprosy in the scriptures is a sign of rebellion, always. Jadi di dalam Alkitab kusta itu selalu tanda dari ketidaktaatan atau pemberontakan. And God tells Moses, put Miriam out of the camp for 7 days. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, taruh Miriam keluar dari perkemahan itu selama 7 hari. So Moses has to go tell the whole congregation, everybody, we're going to be here a little while. Jadi Musa harus kasih tahu seluruh jemaat orang Israel ini, oh teman-teman kita akan bertahan di sini untuk sementara. They can't leave for 7 days. Mereka nggak bisa kemana-mana untuk 7 hari. And now the whole camp knows what Miriam did. Dan sekarang seluruh perkemahan itu benar-benar tahu apa yang telah dilakukan Miriam And what God did to Miriam. dan apa yang juga Tuhan lakukan kepada Miriam. I actually think that Miriam was right in what she said. Saya mungkin berpikir bahwa apa yang Miriam katakan itu benar. Moses did have a Cushite wife. Ya memang Musa terus ambil istri seorang keturunan Kus. But what she was doing was leading a rebellion. Tapi apa yang sedang dilakukan si Miriam Yosef itu, dia sedang memimpin pemberontakan. And the entire work of God could have fallen apart because of this rebellion. Jadi seluruh pekerjaan yang sedang Tuhan sedang kerjakan itu bisa hancur dengan pemberontakan itu. So the whole plan of God is more important sometimes than your issues. Seluruh rencana Tuhan itu kadang jauh lebih penting dari masalah dirimu sendiri. So we know Moses wasn't perfect, Kita tahu bahwa Musa nggak sempurna, but he is the person God chose to lead the people. tapi masalahnya dia Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat. What if they begin to follow someone else? Gimana kalau mereka mulai mengikuti orang lain? What if they just said, I'm just going my own way? Bagaimana kalau mereka berpikir, oh oke, saya cuma pilih perjalanan saya sendiri aja. God was preventing the entire community from collapse. Jadi Tuhan sedang menjaga untuk tidak seluruh komunitas itu, kelompok itu hancur. But this won't be the last time that Moses is challenged. Tapi ini tidak menjadi terakhir kalinya Musa dapat menangani. I really feel for Moses. Saya benar-benar merasakan itu untuk Musa. I can understand his frustration. Saya bisa mengerti stres atau depresinya dia. Because he's trying to serve God and the people give him a lot of grief. Jadi Musa ini coba untuk melayani Tuhan, tetapi umatnya benar-benar membawa kesedihan beban yang berat lagi. And Moses continues to get aggravated with the people. Dan Musa terus-menerus jadi jengkel terhadap semua orang. And it will not go well for him. Dan itu tidak baik untuk dia. After Miriam's 7-day quarantine, Jadi setelah karantina si Miriam selama 7 hari itu, they move on to an area either called Kadesh Barnea or Kadesh. They're close to each other. jadi mereka melanjutkan perjalanan ke daerah Kades Barnea atau Kades, tapi mereka dekat. They are just south of the promised land. Jadi mereka cuma putarannya dikit dari tanah perjanjian itu. And then they decide, let's send 12 spies to go look at this land. Jadi mereka terus memutuskan untuk oke, kita kirim 12 pengintai untuk lihat tanah perjanjian ini. So they send them in, and a whole month passes before they come back. Jadi mereka dikirim terus mungkin hampir sebulan terus mereka balik. This is the area they went through. They went through all of the promised land. Jadi ini adalah garis ini adalah area-area yang 12 pengintai itu lewati. Jadi mereka melewati seluruh dari tanah perjanjian itu. And they came back, Dan akhirnya mereka balik and they began to give their report of the things that they saw. dan mereka balik dan akhirnya mereka memberikan semua laporan apa yang mereka lihat. Their report starts off really good. Jadi hasil yang mereka katakan mulai dengan sesuatu yang baik. It's full of milk and honey. Dan mereka bilang itu penuh dengan susu dan madu. When you go
kita ke Israel, kita akan mengerti apa yang mereka maksud dengan susu dan madu. There's one area where it's all sapi and goats and livestock. Jadi ada satu daerah di mana penuh dengan semua sapi dan juga kambing dan semua persediaan makanan. All animals that produce milk. Semua binatang yang menghasilkan susu. And then there's another area of Israel that is all farmland. Dan ada area lain di Israel yang semuanya adalah tanah pertanian, Where the bees pollinate everything. di mana lebah-lebah itu membantu semua penyerbukan. And it's flowing with honey. Dan semuanya juga penuh berlimpah madu. And so we're going to read about their report. Let me see. Jadi kita akan baca tentang apa yang dikatakan mereka. Yes, we're going to read 26 and 27 of 13. Jadi kita akan lihat di bilangan 13, 26 sampai 28. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri. Mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri kemanapun kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasil. So it was amazing land. Ya, itu memang tanah yang luar biasa. But these people have a sickness. Tapi orang-orang ini punya penyakit. They, Mengintai. they've been able to see everything negatively. Jadi mereka punya kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. And if they would have stopped right there, it would have been great for them. Kalau mereka berhenti ngomongnya tadi waktu sampai situ aja, wow, pasti luar biasa bagi mereka. But they didn't stop. Tapi mereka nggak berhenti di situ. You see, since Egypt, they heard God say, I will give you a land. Lihat bahwa semenjak mereka di Mesir, Tuhan sudah katakan, aku akan berikan kamu daerah tanah bagi engkau. I think they were expecting to go see land, but no people in it. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka berekspektasi kalau mereka akan melihat daerah tanah yang ada manusianya di situ. Because they kept hearing God say, I'm going to give you a land that flows with milk and honey. Karena mereka terus mendengar bahwa Tuhan akan kasih tanah di mana penuh dengan susu dan madunya. So they're surprised to find out somebody else is already living there. Tapi mereka terkejut kalau mereka temukan bahwa ada orang lain yang sudah tinggal di tanah itu. And some of them are even giants. Dan beberapa dari mereka bahkan raksasa. So God's definition of give is not the same as man's definition of give. Jadi definisi untuk memberi bagi Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita mengerti tentang memberi. Let's look at the next two verses. Ayat 28 dan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Jadi keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. So it's full of people. Jadi penuh dengan manusia. It's full of cities with walls. Tanah itu penuh dengan kota-kota yang dikelilingi oleh benteng. How is that giving to them? Dan bagi mereka ini gimana ini karunia yang berkata Tuhan kasih kayak gitu. Because God expected them to go and fight for it. Karena Tuhan berharap untuk mereka pergi dan berperang untuk mendapatkan. There is much that God wants to give you, Banyak hal yang Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara, but almost always He expects us to fight for it. tapi hampir selalu Tuhan mau engkau berperang untuk hal itu, berjuang untuk hal itu. God wants to give you a successful marriage. Tuhan mau buat memberi engkau pernikahan yang sukses.
expect to fight for it. Tapi kamu harus berekspektasi untuk berjuang untuk hal itu. He wants to give you a successful family, not in children, but you have to fight for it. Jadi Tuhan mau memberikan engkau keluarga atau anak-anak yang terus ada dalam Tuhan, tapi engkau perlu berperang dan berjuang untuk hal itu. Immediately after the people hear this, Langsung waktu orang-orang mulai mendengar hal ini tadi, we're introduced to a man named Caleb. kita langsung dikenalkan dalam Alkitab And let's dengan read nama yang seseorang yang namanya Kaleb. Caleb. Let's hear what Caleb says. Lihat apa yang Kaleb katakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Caleb is ready to go take the land. Jadi Kaleb benar-benar siap untuk mengambil alih tanah ini. God's going to give it to them, but they have to take it. Jadi Tuhan mau berikan itu kepada mereka, tapi mereka harus mengambil atau mendapatkan. But the people are so used to complaining. Tapi karena orang-orang ini udah kebiasaan mengeluh. This is their response. Ini adalah respon mereka. Verse 31 and 32. Jadi di ayat 31 dan 33 masih di pasal 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. So the other spies begin to spread bad report. Jadi pengintai yang lain mulai menyebarkan laporan yang buruk. Let's go to the next chapter and read verses 1 through 4. Lihat pasal berikutnya dan di ayat 1 dan 4. Lalu segera umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segera umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. We just find us another leader, take us back to Egypt. Gimana kalau kita pindah pemimpin terus kita balik lagi ke Mesir? Sometimes you have to be very careful what you wish for. Terkadang kita harus hati-hati terhadap apa yang kita harapkan atau kita ingin. Because Israel's complaining has now caused them to no longer trust their leadership on God. Karena keluhan Israel sekarang membuat mereka tidak lagi mempercayai pemimpin atau Tuhan. They just go get them their new leader. Mereka langsung pilih aja pemimpin baru bagi mereka. And if that one doesn't do good, they just get another one. Dan kalau yang tadi dipilihnya nggak baik lagi, mungkin mereka pilih lagi yang lain. One thing I've learned is you never get to choose your leadership. God does. Satu hal yang saya pelajari bahwa kita nggak pernah bisa milih pemimpin itu, tapi Tuhan yang milih pemimpin itu. Because if you choose them and you don't like them, you just replace them. Karena kalau kita pilih terus kita nggak suka ya kita pilih ganti aja. So basically, when you choose your own leaders, they take you where you want to go. Jadi biasanya kalau kau milih pemimpin yang baru, mereka akan memimpin kita kemanapun yang kita mau. They no longer believe in God's promise about the land. Jadi mereka tidak lagi mempercayai tentang janji Tuhan terhadap tanah perjanjian.
perjanjian itu. To them, Egypt is looking pretty good. Jadi bagi mereka Mesir jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih baik. This is how confused we can get. Inilah bagaimana kebingungan yang kadang bisa terjadi bagi kita. God speaks promises to us, and we give up in the fight. Jadi Tuhan berbicara tentang janji terhadap hidup kita, tapi kita menyerah di dalam perjuangan itu. And our condition in the past somehow begins to be tempting for us to go back. Dan karena masa lalu kita atau sesuatu yang di dalam masa lalu kita kadang menjadi sesuatu yang kita malah inginkan. But if they went back to Egypt 3 days later, they'd have started complaining again. Tapi kalau mereka kembali ke Mesir 3 hari berikutnya mungkin mereka juga mulai mengeluh lagi. Because complainers are never happy where they are. Karena orang yang suka mengeluh tidak akan pernah bahagia atau sukacita di posisi atau keadaan mereka. Apapun keadaannya. The environment is not the problem. Karena lingkungannya bukanlah masalahnya. It's the condition of our hearts. Karena kondisi hati kita adalah masalahnya. So they want to return to Egypt or just die in the desert. Jadi mereka mau kembali ke Mesir atau mati aja di padang gurun itu. I think they forgot that God was actually with them because His house is with them. He heard them say, "We rather die in this desert." Jadi mungkin mereka lupa terhadap bahwa Tuhan itu bersama mereka karena rumah Tuhan bersama mereka. Dan Tuhan mendengar bahwa mereka bilang mending mereka mati di Mesir di padang gurun aja. Because guess what God tells them? Dan lihat apa yang Tuhan ngomong ke mereka. Okay, well here is where you will die. Dan Tuhan katakan, oke, ya di sini aja mereka yang mati. I don't have the English because it's too long, but we're going to read in chapter 14 verses 30. Saya tidak punya yang bahasa Inggris di sini karena ini terlalu panjang, tapi kita akan baca dari ayat 33 sampai 35 di pasal 14. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu, aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. So 1 year for every day that the spies were in the land. Jadi 1 tahun untuk 1 hari yang pengintai ini ada di dalam pengintaian. Until every last one of them dies in the desert. Sampai semua dari generasi itu mati di padang gurun. Now, if every last one of them dies, there's none of them to go in to the promised Jadi land. kalau mereka semua mati berarti tidak ada yang masuk ke perjanjian. So it's actually everyone above the age of 20. Dan kami sebenarnya adalah setiap orang di atas umur 20 tahun. Their children will get to go into the promised land. Anak-anak mereka akan masuk ke tanah perjanjian. You see, this entire time, God took them out of Egypt, Lihat sepanjang waktu ini bahwa sebenarnya Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir and He's trying to get Egypt out of the people. dan Tuhan mencoba untuk mengeluarkan Mesir dari hidup manusia mereka. So they don't go into the promised land and bring all of their problems. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian dan membawa semua masalah Mesir mereka. Because for them to be blessed like God said He would bless them, Karena untuk mereka dapat diberkati seperti bagaimana Tuhan katakan untuk memberkati mereka. they're going to need to walk according to His commandments. Mereka perlu berjalan berdasarkan apa yang diberitakan Tuhan. And 2 things are required to walk by God's commandment. Tapi dua hal yang diperlukan untuk seseorang dapat terus berjalan dalam perintah Tuhan. Obedience Ketaatan and respect. dan hormat. And we can see this generation did not obey and they didn't really respect God. Dan lihat generasi yang barusan kita baca bahwa mereka bahkan tidak taat
you know what God hears? Waktu jika mereka katakan oh, lebih baik di Mesir, kira-kira tahu nggak apa yang Tuhan dengar? We prefer the gods of Egypt. They were better to us. Itu sama dengan lebih baik Tuhan yang Mesir, lebih baik daripada Tuhan yang itu lebih baik untuk kita. That's what God hears in their heart. Itulah yang Tuhan dengar dari hati mereka. They'd rather go back and serve the gods of Egypt. Mereka mending balik dan melayani Tuhan yang Mesir. Oh, I'm already going to go back. Only Joshua and Caleb went into the land. Jadi hanya Yosua dan Kaleb dari rombongan mereka yang akan masuk ke tanah perjanjian. The rest of them will die in the desert over the next 40 years. Dan semua sisanya akan mati pada gurun di dalam masa 40 tahun itu. So when they hear this news, they say, I'm sorry. Jadi waktu mereka mendengar firman ini dan mereka kata, aku minta ampun. But it has become too late. Tapi ini menjadi terlalu terlambat. Let's read verse 39 and 40. Lihat ayat 39 dan 40 di pasal 14. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada umat Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang aku hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. So now they're ready. Nah sekarang mereka siap. I have a saying. Oh, dang. Saya punya perkataan, oh dang. Oh, dang. It's too late. Terlambat. Dang. Sudah terlambat. I thought I had one like that. So they have to now go back in the desert. Jadi sekarang akhirnya mereka harus kembali ke pada gunung. And now they've lost all hope. Dan sekarang mereka kehilangan harapan. And a man named Korah and a few others Dan seseorang yang namanya Korah dan beberapa yang lain. begin to lead a rebellion against Moses. Dan mereka mulai memimpin pemberontakan melawan Musa. They told Moses, why you in everybody's business? Jadi dia mereka katakan ke si Musa, kenapa kamu ngurusin semua urusan pribadi? They said, we're Levites. We're called to lead God's people also. Jadi mereka bilang kami suku Lewi, kami dipanggil juga untuk memimpin umat Tuhan juga. Korah said, you've raised yourself above God's people. Jadi Korah katakan kamu ngangkat dirimu sendiri di atas seluruh umat Tuhan. I don't ever remember Moses wanting to pastor them. Bahkan saya tidak ingat kapan ya benar-benar Musa pengen untuk memarahi mereka. It wasn't Moses who raised himself up. It was God who raised him above. Bukan Musa yang mengangkat dirinya sendiri untuk memimpin, tetapi Tuhan yang mengangkat Musa untuk memimpin umatnya. So Korah goes and gets 250 leaders, I think it is, or 250. Jadi akhirnya Korah mengambil sekitar 250 liter. Kurang lebih. Not leaders. Oh, leader. That's why I said that's the story. Ya bukan leader tapi leader pemimpin. 250 pemimpin. I know a little bit about. Bagus saya bisa tahu bahasa sedikit. And they all start to come against Moses. Jadi mereka semua melawan Musa 200 sekian orang itu. And Moses says, God is about to save everyone who he's put in charge. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan tunjukkan siapapun yang Tuhan taruh untuk memimpin. Moses tells everyone, I warn you, don't stand by these men because the ground is going to open up and eat them. Dan Musa katakan jangan berdiri bareng orang ini karena tanah ini akan terbelah dan bumi ini akan memakan mereka. Right about that time, people start moving away from Korah and them. Dan waktu saat itu langsung beberapa orang langsung menjauh dari komunitas
kekuatannya Korah itu. ground opens up and eats them. Bumi yang terbelah dan memakan mereka. God shows the people Moses is there because God put him there. Jadi Tuhan tunjukkan kepada umat itu, karena Musa di posisi itu, karena Tuhan yang menaruh Musa di dalam posisi itu. And so now there are many among the people who are in full rebellion. There are many people now in the community who are in full rebellion. Jadi sekarang banyak di dalam waktu itu di dalam komunitas itu berada di dalam benar-benar pemberontakan. So God Moses says, every leader bring your staff before the Lord. Dan Tuhan katakan setiap pemimpin bawa seluruh tongkatmu di hadapan Tuhan. And he said, Aaron, put your staff with theirs. Ini katakan juga Harun taruh tongkatmu juga bersama tongkat yang lain. The Lord will show us who he's chosen to lead. Jadi Tuhan akan tunjukkan kepada umat itu siapa yang Tuhan pilih untuk memimpin. This is when Aaron's staff begins to grow leaves, flowers, and even almond fruit. Dan di sini titik di mana tongkat Harun akhirnya bertunas dan mulai ada daun dan berbunga dan bahkan juga biji atau buah almond. And this was to show every leader, I didn't choose you, I chose Moses and Aaron. Jadi ini menunjukkan seluruh pemimpin yang lain bahwa aku itu memilih kalian, tapi aku memilih Musa dan Harun. Now, Aaron's staff was a dead stick for a very long time. Jadi tongkat Harun itu udah kayu yang mati untuk mungkin lama sekali. It's not like he just broke it off an almond tree the day before. Ini bukanlah sebuah tongkat yang dia baru potong dari pohon almond mungkin sehari sebelumnya. It was enough that the people understood that God had chosen Moses and Aaron. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup mustahil yang membuat mereka orang umat bisa mengerti bahwa Tuhan benar-benar memilih Musa dan Harun. Now, we don't know how much time is passing in these stories, but it's long enough that Miriam dies. Jadi kita udah tahu jenjang dari cerita ini berapa lama antaranya, tetapi cukup lama yang membuat sampai akhirnya si Miriam meninggal. I think Miriam would have thought she should have been one of the leaders too. Mungkin saya berpikir Miriam mungkin merasa bahwa aku sebenarnya jadi pemimpin juga ya. But God did not appoint Miriam to lead the nation. Tapi Tuhan tidak memilih Miriam untuk memimpin umat Tuhan untuk bangsa ini. In fact, this is the end of the story of Miriam. Bahkan sesungguhnya ini adalah cerita akhir dari cerita si Miriam. But Moses and Aaron, they continued to complain about the people. Tapi Musa dan Harun mereka melanjut untuk terus mengeluh terhadap kondisi orang itu, umat Tuhan. You know the story. Kita tahu ceritanya. They need water again. Mereka butuh air lagi. So God uses the same method. Says, go strike the rock. Jadi Tuhan kasih metode yang sama, dengan pukul batu itu. And Moses is frustrated with the people. Jadi Musa benar-benar jengkel banget terhadap orang-orang itu. And he strikes the rock twice. Dan dia pukul batu itu 2 kali. And God says, because you've done this, you will not know the promised land. Jadi Tuhan katakan ke Musa, karena kamu lakukan ini, kamu gak akan masuk ke tanah perjanjian. I don't think necessarily striking the rock twice is that great of a sin. Saya tidak benar-benar percaya bahwa kalau pukul batu 2 kali itu jadi dosa yang begitu berat. But Moses, because of his complaining, shows he's part of that generation. Jadi Nabi Musa waktu dia terus mengeluh, itu menunjukkan ke Tuhan bahwa dia menjadi bagian dari generasi yang mengeluh tadi. And he too will have to die with that generation. Dan dia juga harus mati dengan generasi itu juga. Now don't get me wrong, Moses is one of the greatest leaders ever. Jadi kita
Tapi jangan membuat ini boleh bahwa Musa memimpin yang terbaik yang ada. These stories are there for us to learn by. Jadi cerita ini ada di situ untuk kita belajar. So Moses doesn't get to go to the promised land. Jadi Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. He was their leader, Dia adalah pemimpin mereka. but because he complained, he got aggravated with the people. Tapi karena dia mengeluh dan juga jengkel terhadap umat itu, orang itu, He was no different than the people. dia tidak ada bedanya lagi terhadap dengan orang-orang itu. Did we read this yet? We read that? There's No. nothing. Go ahead and read. Hmm? It's as the How long has that been going on? Does anybody have a micro charger in my phone? Shutting off things so That's it. micro. That's old fashioned. This phone is old. I'm actually gonna hijack the USB. Yeah, that's not long enough. I'm using it. Alright, so let's reconnect. When my phone gets low, it shuts things down. Because Di waktu HP Pak Fren lopet dia langsung nurunin semua kali aja. this is the respect part that Moses didn't respect God enough. Jadi ini adalah bagian tentang kehormatan yang itu adalah Musa tidak menghormati Tuhan. I'm not accusing Moses of that. This is exactly what God says. Jadi saya tidak menuduh hal itu, tapi Tuhan yang ngomong sendiri di Bilangan 20 ayat 12. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. In Indonesia, respect is also growing. Ya. So Moses did not respect God enough. Jadi Musa tidak menghormati Tuhan secara cukup. This makes me fear the Lord. Jadi ini membuat saya takut terhadap Tuhan. Because I can say, look what I do for you, Lord, but I might not respect you enough. Tapi karena mungkin saya bilang, oh ini yang aku lakukan, tapi mungkin dengan itu saya tidak menghormati Tuhan. When I Saya read, cukup menghormati Tuhan. when I read that today, Waktu saya membaca ini hari ini, you didn't trust me enough and respect me enough. jadi kayak Tuhan tuh ngomong kalau kamu nggak cukup mempercayai aku dan nggak cukup menghormati aku. He said, it will not be you who brings them into the promised Dan dia land. katakan tidak kamu yang akan bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. And it's sure not going to be Aaron, Dan juga tidak Harun juga, because Aaron dies. dan karena Harun akhirnya mati. And this is a strange picture. Ini mungkin gambar yang aneh ya. But Moses tells Aaron's son, hey, take your dad's clothes off and put it on. Jadi karena Musa kasih tahu anaknya Harun adalah buka bajunya bapakmu itu dan pakai. So they're up on the mountain and they strip off Aaron's clothes. Jadi mereka ada di atas gunung dan mereka menelanjangi Harun. And his son is putting on the high priest garments. Jadi anaknya Harun pakai baju imam agung itu. They were so close to the promised land. Jadi mereka dekat banget sama tanah perjanjian. There, Aaron lays dead. His body, no life in it. Jadi akhirnya dia meninggal dan tidak ada kehidupan di tubuhnya. Died before having received the promise. Jadi mati sebelum menerima janji Tuhan. But this is why we have to raise up the next generation. Itu
Itulah kenapa kita harus membagikan generasi berikutnya. Because his son put on his father's priestly clothes. Karena anak itu terus memakai jubah imam agung itu. So though Aaron himself does not go in, Ya mungkin si Harun sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. his work as a father in training his sons continues even into the promise. Tapi hasil kerjanya, hasil usahanya adalah membangkitkan generasi atau anaknya itu yang akan masuk ke perjanjian. This image was a little blurry, but I thought it was very touching or profound. Gambar ini mungkin sedikit kabur, tetapi ini sangat sebuah gambar yang sangat menyentuh. Well, they start complaining in the camp again. Tapi mereka mulai mengeluh lagi di perkemahan mereka. So God sends poisonous snakes into the camp. Jadi Tuhan kirimkan ular yang beracun ke perkemahan mereka To bite the people. untuk menggigit umat Tuhan. And for a moment I thought, why is God playing this game with the people? Jadi untuk saat saya lihat kenapa Tuhan lakukan hal ini, permainan ini. He actually sends poisonous snakes to bite them. Jadi Tuhan berkirim semua ular-ular berbisa itu kepada mereka. But immediately the people come to Moses repenting. Dan langsung orang-orang itu langsung ke Musa untuk bertobat. You see the fire? They've seen that before. Dan kalau api mereka udah lihat itu sebelumnya. God's having to increase the punishment to get them to repent. Tuhan bahkan harus meningkatkan sebuah hukuman untuk mereka supaya mereka cepat bertobat. He's actually trying to save some remnant to be able to go into the promised land. Bahkan sebenarnya Tuhan sedang mencoba menyelamatkan sisa generasi itu untuk bisa masuk ke dalam perjanjian ini. And he says, make a serpent and lift it up on the pole. Jadi dikatakan bahwa buat ular dan taruh di tiang atau di tongkat. And whoever is bitten, if they look to it, Jadi siapapun yang sudah kegigit dari ular itu dan lihat kepada tiang ular itu, they will live. dia akan hidup. And I think, why doesn't God just make the snakes go away? Jadi terus dia, kenapa Tuhan nggak langsung buat ular itu pergi gitu aja? Because Israel is going through things to show us what Christ will do for us. Karena Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, pada umat yang apa yang Kristus akan lakukan kepada kita. In the same way that sin just doesn't disappear Di mana di hal yang sama bahwa dosa itu nggak langsung hilang gitu aja after your baptism. setelah kamu baptis. You get baptized and you think, I'm never going to sin again. Dan kita mungkin dibaptis terus kita merasa aku nggak akan berdosa lagi. And about 24 hours later, you're like, oh, dang. 24 jam setelah baptis itu, aduh, You sin. wah udah berdosa. God could have just made the snakes go. Tuhan bisa aja untuk buat ularnya itu mungkin. Or they could have stopped complaining. Atau mereka mungkin nggak akan berhenti mengeluh. But he knows they're not going to stop complaining. Tapi Tuhan tahu juga kalau mungkin orang-orang ini nggak akan pernah berhenti untuk mengeluh. So the commandment is not even stop complaining. Karena makanya bahkan perintah Tuhan bukan tentang untuk mereka berhenti mengeluh. But if you get bit from your own complaining, look to the snake, the serpent on the pole. Jadi kalau kamu tergigit dari hasil keluhanmu sendiri, lihat itu ular di tiang itu. After many years, Setelah bertahun-tahun, they tried to cross over and go through an area called Edom.
Jadi setelah bertahun-tahun mereka mencoba untuk menyeberang dan masuk ke area yang disebut Edom. But Edom says, no, you cannot cross through. Dan Edom katakan, oh kamu nggak bisa lewat daerah ini. So they have to go all the way around, and they wind up in the area of Moab. Jadi mereka harus mengelilingi lewat jalan lain dan akhirnya mereka sampai area yang disebut Moab, area Moab. So now they're in Moab for a while. Dan sekarang mereka ada di Moab. And the king of Moab, he doesn't like the Israelites. Jadi Raja Moab tidak suka orang-orang Israel. 2 million people just showed up in Moab. Jadi 2 juta orang langsung ada tiba-tiba datang ke Moab untuk bertamu. Tamunya banyak. And he wants them out of Moab. Dan raja ini mau mereka ini keluar dari Moab. So the king, he hires this guy, Balaam. Jadi akhirnya si raja ini dia coba nyuruh si Balaam. Balaam. So the king's name is Balak. Jadi rajanya itu namanya Balaam. And Balak knows of the most powerful man on the earth. Jadi Balaam tahu orang yang paling berkuasa di dunia. If he casts a spell, you're gonna die. Kalau langsung kasih mantranya pasti langsung mati. He comes from a land called Kalimantan. Where they know how to cast spells. Mereka orang yang tahu gimana untuk keluarin mantra. No, I'm joking. Besti. So Balaam thinks, oh, I'm gonna get some good money to go curse these people. Jadi Balaam berpikir bahwa aku akan punya keuntungan yang besar atau pendapatan yang cukup ini kalau bisa kasih mantra untuk orang-orang ini. And Balaam's not Israelite, but he knows God. Jadi Balaam bukan orang Israel, tapi dia tahu Tuhan. And God tells Balaam, you cannot curse what I have blessed. Jadi Tuhan kasih tahu ke Balaam, kamu nggak bisa mengutuk umat yang sudah berkat. But Balaam really wants to go try. Tapi Balaam benar-benar ingin coba. And so he's like, God, can I go? Can I go? Dan dia kata, Tuhan bisakah aku coba, bisa nggak aku pergi? So, Tuhan katanya, oke. so he's riding on his donkey. Jadi dia langsung naik ke keledainya. And he's going down this little narrow path with walls next to him. Dan dia langsung melewati sebuah gang gitu yang ada tembok kanan kiri. And there is an angel on the path with its sword drawn. Dan di mana terus ada malaikat yang dengan pedang di situ di gang. But Mr. Spiritual Balaam can't see him. Tapi ini paranormal Balaam ini yang nggak bisa lihat. But somebody sees him. Tapi seseorang melihat. His poor donkey sees him. Di si keledai ini lihat itu. And he stops. Dan dia berhenti. And so Balaam is like, what's wrong with this donkey? Orang mulai lihat, ini kenapa sih keledainya? So he starts whipping the donkey, and the donkey moves a little bit and stops. Dan dia terus memukuli si keledainya itu, tapi si keledainya maju dikit berhenti. So Balaam is whipping his donkey, and the donkey is getting beat. But he knows if he continues, there's an angel with a sword drawn. Jadi si keledai bilang ini tahu kalau karena dia harus maju karena dipukul terus, tapi dia tahu kalau di maju terus ini di depan malaikat dengan pedang. So the donkey just lays down and crushes Balaam's leg. Jadi akhirnya donkeynya terus cuma langsung berbaring aja atau duduk gitu langsung menghancurkan kaki si Beliau. So Balaam, he just starts beating that donkey. Dan terus dia mulai mukulin ini keledai. And the donkey says, Dan langsung keledainya tiba-tiba ngomong. well, Balaam must be able to talk to donkeys. Dia bisa ngomong sama keledai. But the donkey says, haven't I been a good donkey to you? Bilang, kamu bukan keledai yang baik. And yet you beat me like this? Dan akhirnya kamu mukulin aku kayak gini. And the donkey tells him, I'm saving your life. Keledainya katakan, aku lagi nyelamatin hidupmu. He said, you're not as spiritual as you think you are.
Aduh. So Balaam goes to Balak, Akhirnya Beliau balik lagi ke Balak. and Balak says, "Oh, I'm gonna bless you really good if you can curse these people." Akhirnya si Balak katakan, aku akan benar-benar bayar kamu dengan harga tinggi kalau kamu bisa ngutuk umat ini. So Balaam lifts his hands Dan Beliau ini langsung angkat tangannya and he begins to bless Israel. dan malah dia memberkati Israel. And Balak's like, "Oh, hold up! Dude. I'm paying you to curse them." Lah aku bayar kamu untuk ngutuk mereka. Balak says, "You cannot curse what God has blessed." Yang katakan kamu nggak bisa mengutuk apa yang sudah Tuhan berkati. So Balak said, "Let's go to a different place." Terus Balak katakan coba pindah ke tempat yang lain. As though what God says is going to change. Dan dia berpikir kalau pindah tempat mungkin yang dikatakan Tuhan berbeda atau berubah. So he takes him up to a different mountain and he says, "Go ahead, curse them." Dan mereka pindah ke bukit yang lain terus coba kutuk mereka lagi. Balaam raises his hand and blesses Israel again. Beliau angkat tangannya dan berkati orang Israel lagi. And Balak says, "Stop! I got another Dan place." Balak katakan, oh berhenti. Kita ada tempat yang lain lagi. Balak is pretty determined. Ya Balak benar-benar niat banget ya. He doesn't quite yet know how God works. Dia nggak benar-benar mengenali gimana cara Tuhan bekerja. I know he heard what God said, but there's got to be a way around it. Dia tahu apa yang Tuhan mungkin katakan, tapi mungkin pasti ada cara lah gimana caranya yang bisa tidak. So for the third time, Ketiga kalinya, Balaam raises his hand and blesses Israel. Beliau mengangkat tangannya dan malah memberkati Israel lagi. And Balak stops him and says, "Stop! Don't bless them. Don't curse them. Just be quiet." Malah katakan, berhenti, jangan memberkati mereka, jangan untuk mereka cuma, jangan ngomong aja deh. He said, "I was going to pay you a lot of money to bless them, Dikatakan, to curse them." bayar kamu harga tinggi kalau kamu mengutuk mereka. And I mean, Balaam really wants the money, Dan Beliau itu benar-benar mau duitnya, but he can't do it. tapi dia nggak bisa melakukan. So he tells Balak, "I can't curse them, Dan dia katakan kepala kalau aku nggak bisa mengutuk mereka, but I do know a secret. tapi aku tahu rahasia. I know how you can get them to curse themselves." Aku tahu gimana caranya untuk mereka bisa mengutuk dirinya mereka sendiri. He says, "In Moab, there's these women who part of their worship of their idol. Jadi di Moab ini ada wanita-wanita yang mereka kayak di pemujaan kedewanya. They do adult things with people. Mereka melakukan sesuatu yang tidak bermoral ke orang-orang. And if you make these women go to the Israelite men, Kalau kamu bawa wanita-wanita ini ke cowok-cowok Israel, they will not be able to resist these Moabites. mereka nggak bisa menolak cewek-cewek Moab ini. Now in Moab, that was a form of worshiping a fertility god. Jadi bagi orang-orang Moab, cara seperti ini adalah bagaimana mereka menyembah dewa untuk kesuburan. So these women were looked at as like women priests. Jadi ini wanita-wanita ini dipandang sebagai kayak imam wanita. And you had to pay them a fee to worship that god. Mereka sehingga orang-orang harus bayar sesuatu untuk bisa melawan penyembahan itu. But they were willing to offer their services for free to the Israelite men. Jadi mereka mau lakukan itu gratis saja untuk pria-pria Israel. And it worked. Dan ya itu terjadi, bekerja. The Israelite men, they fell for it. Dan seluruh pria-pria Israel jatuh ke dalam hal ini. They were so close to the promised land. Mereka dekat banget sama tanah perjanjian. Here comes these women from nowhere. Dan inilah datanglah wanita yang tidak dikenali dari mana. That's a warning to us men when things start going good. Nah, ini adalah sebuah peringatan bagi kita pria-pria. Waktu segala sesuatunya jalan baik aja. Be very aware of the Moabite women. Hati-hati sama cewek-cewek Moab. Because
Right now, Israel is blessed because they've been blessed 3 times by Balaam. Kalau sekarang Israel sangat diberkati karena diberkati lewat Bileam. But now they're cursing themselves with these Moabite women. Tapi akhirnya sekarang mereka akan mengutuk diri mereka sendiri dengan wanita Moab ini. And a curse comes upon them. Dan akhirnya kutuk itu datang kepada mereka. And they decide, let's go and punish the Midianites in Moab for this. Jadi ayo kita ke sana dan menghukum Midian dan di Moab, orang-orang Midian di Moab tentang hal itu. I think all of the families became unstable in the community. Saya rasa di dalam komunitas Tuhan itu terus seluruh keluarga jadi tidak stabil. And I don't think the Israelite women were as excited about the Moabite women as men were. Karena saya rasa wanita-wanita Israel tidak sesemangat pria-pria Israel melihat wanita-wanita Moab. They are right across the Jordan River. Jadi mereka benar-benar di seberang dari Sungai Yordan pada waktu itu. It's getting close to going in to take the promised land. Sudah mulai dekat waktunya untuk mengambil alih tanah perjanjian. God tells Moses, count the fighting men. Jadi Tuhan katakan kepada Musa untuk coba hitung seluruh orang pria-pria yang mampu bertarung atau berperang. And then God tells Moses, Joshua will take them. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Yosua akan membawa mereka untuk mengambil alih tanah perjanjian. So Moses knows it's that time. Jadi Musa benar-benar sadari, oh ini waktunya. They are just east of the Jordan River. Jadi mereka benar-benar cuma di timur dari Sungai Yordan. And some of the Israelites, they say, this is some pretty nice land. Dan beberapa Israel melihat bahwa oh ya ini adalah area tanah yang sangat luar biasa baik. So they go to Moses and they say, we actually kind of like it here. Dan mereka datang ke Musa dan mereka bilang, oh kayaknya enak di sini aja. Can we have this land? Bisa nggak kita punya yang ini aja? And Moses says, yes, you can have this land. Dan Musa katakan ya kamu bisa punya ini. Half of the tribe of Manasseh, Jadi setengah dari suku Manase, the tribe of Gad, jadi suku Gad, and the tribe of Reuben. jadi suku Ruben. They said, we're just going to take this land. Jadi mereka katakan saya mau di tanah ini aja. Moses says, you can have this land, but first you must go fight with your brothers for their land. Jadi Musa katakan kamu bisa dapatin tanah ini, tapi kamu harus ikut saudara-saudaramu berperang dulu untuk dapatin tanah area mereka. See, it's not enough that they get their inheritance. Lihat bahwa nggak cukup kalau mereka mendapatkan janji atau warisan untuk mereka sendiri. You must also be concerned about your brothers' inheritance. Kita juga harus fokus terhadap warisan atau janji bagi saudara-saudaramu juga. So the Lord says, yes, but you must first fight for your brothers' inheritance. Dan Musa katakan, ya nggak apa-apa kamu ambil yang daerah ini, tapi kamu harus berperang untuk juga daerah-daerah bagi saudara-saudaramu. This is a big concept in the One Association. Ini konsep yang besar bagi kita di asosiasi ini. We don't just focus on our inheritance. Kita tidak mau fokus hanya bagi janji dan warisan bagi kita sendiri. We want to fight for everyone to have their promise. Kita mau berjuang dan berperang bagi semua orang supaya bisa punya tanah perjanjian. God doesn't want people that say, well, I got mine. Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang berpikir, aku udah dapat punya, aku udah cukup. There wouldn't be much of a community if that was their heart. Tidak akan ada komunitas Tuhan kalau itu hati setiap orang. And so Jadi pada Moses goes up on the hill as they are getting to the Jordan. jadi Musa berdiri di atas bukit waktu mereka mulai mendekati Sungai Yordan. And God says, Moses, you cannot go in, but I'll let you see. Dan Tuhan katakan ke Musa, kamu nggak bisa masuk, tapi aku boleh kamu lihat. You have to realize Moses has never seen it before. Mereka ini harus sadari bahwa Musa nggak pernah lihat sebelumnya. For the last 40 years, he's been leading people that
You have to understand when he was in Egypt going against Pharaoh, Kita harus menyadari bahwa waktu dia di Mesir tadinya, waktu dia mulai melawan Firaun, he was convinced they were going to be in the promised land. dia sudah benar-benar diyakinkan bahwa mereka akan ke tanah perjanjian. And here he is. Dan di sini dia, This is as close as he can get to it. di sini adalah titik terdekat di mana dia bisa mendekati tanah itu. But he knows the next generation. Tapi dia tahu bahwa generasi berikutnya yang mereka akan masuk. When we think generation-wise, Waktu kita berpikir mulai generasi, bagaimana paradigma generasi, we may have to suffer for our failures, mungkin kita harus menderita terhadap kegagalan kita, but we don't want the next generation to suffer for our failures. tapi kita tidak mau generasi berikutnya menderita karena kegagalan kita. And so after seeing the land, Jadi setelah melihat tanah ini, Moses dies. Musa meninggal. He doesn't come down from the mountain. Dia tidak turun dari bukit itu. In fact, God has to tell Joshua, "Oh, my servant Moses is dead." Bahkan Tuhan yang harus kasih tahu Yosua, kalau hamba Musa meninggal. So we're going to pick up next week with Joshua. Jadi kita akan mulai dari minggu depan dalam Yusuf. Amen? Amen. Amen. So what mighty men of God want to pray for us? Jadi kira-kira Ferdi, go yang ahead. perkasanya siapa Tuhan yang mana yang mau berdoa? Ferdi, Berdoa. Amen.